Perkenalkan, nama saya Din Pustawadani. Nama saya Diani Zaki dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ufa Sulistia dengan NIM 230210402015. Baik, perkenalkan nama saya Nova Kulata Aini dengan nomor NIM 2302010205025. Saya Ayan Octaviana Rafizah dengan NIM 230210402061. Isu yang akan kami bahas yaitu mengenai Long March, demo buruh yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2023, tepatnya di Bandung menuju Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2023, di mana membawa 5 tuntutan, yaitu yang pertama, pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang kedua, pencabutan Undang-Undang Kesehatan, ketiga, pencabutan 20% Presidential Threshold, yang keempat, jaminan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yaitu kenaikan upah sebesar 15% pada tahun 2024. Hal ini mengancam integrasi elit massa. Pada tahun 2023, tepatnya pada bulan Agustus kemarin, Indonesia kembali dihebohkan dengan ratusan para buruh yang melakukan aksi Long March atau perjalanan jarak jauh dari Bandung menuju Jakarta yang berakhir di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Mereka melakukan perjalanan jarak jauh ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi mereka terhadap pemerintah. Aksi ini merupakan gabungan dari beberapa serikat buruh di Indonesia dan juga beberapa organisasi pekerja di Indonesia seperti KSPI, KSPI AGN, dan KBBI. Nah, perjalanan ini menempuh jarak 120 km dalam waktu 8 hari. Selama perjalanan ini, mereka ini beristirahatkan di kantor serikat buruh yang tersebar di beberapa kota yang mereka singgahi ini. Nah, kalau misalnya ditanya dari mana sih biaya mereka selama perjalanan ini? Nah, aksi ini dibiayai dari uang patungan beberapa buruh di Indonesia dan juga petani maupun exco petani. Sebenarnya para buruh ini melakukan ini untuk apa sih? Nah, para buruh melakukan aksi ini untuk menuntut pemerintah mencabut UU Omnibus Law dan mendesak pemerintah untuk segera mencabutnya karena UU ini dianggap secara perlahan akan merenggut kesejahteraan para buruh. Penyebab kasus ini ada 4. Yang pertama, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, manipulasi politik. Yang ketiga, ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Yang empat, kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Solusi dari kasus ini adalah pemerintah dan jajarannya harus bisa meyakinkan masyarakat dan membuktikan bahwa dengan adanya Omnibus Law, kehidupan masyarakat akan sejahtera karena banyak investor asing yang masuk. Dan pemerintah juga harus membuat peraturan yang melarang para investor asing membawa tenaga kerja dari luar agar tidak meningkatkan pengangguran di Indonesia. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa merupakan disintegrasi karena adanya celah perbedaan antara elit dan massa yang menyebabkan ketidakmerataan dari kaum elit dan ketidakpuasan dari massa. Beberapa golongan yang terlibat dalam hal ini adalah 1. DPR, yang mana DPR memiliki tugas utama dalam pembuatan, pembahasan, dan pengesahan undang-undang. Kedua adalah Mahkamah Konstitusi yang bertugas sebagai penguji dan pemeriksa ulang Undang-Undang Dasar 1945. Gunanya kami membahas materi ini untuk jangka pendek yaitu supaya jalanan tetap kondusif dan tidak terjadi kericuhan, serta jangka panjangnya yaitu agar negara menjadi tentram, aman, damai, tidak seperti yang sudah kami jelaskan yaitu terjadinya banyak demonstrasi. Sehingga seharusnya pemerintah ataupun orang yang berkuasa harus mendengarkan suara rakyat. Pencegahan yang dapat dilakukan
Yang pertama, kaum elit atau pemerintah harus dapat memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Yang kedua, budaya bangsa yang saling menghormati dan toleransi harus dilakukan. Yang ketiga, aparat negara harus dipilih secara jelas tanpa ditutup-tutupi. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila harus digemakan lagi kepada masyarakat. Yang kelima, pemerintah dituntut tegas dan serius dalam menyelesaikan masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat. Sedangkan penyelesaiannya, yang pertama, membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, aparat harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat dengan seiring banyaknya pertumbuhan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan ketegasan hukum. Yang keempat, bertindak humanis dan tidak arogan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Yang kelima, mengikut sertakan masyarakat dalam mengambil keputusan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.